Jadi kali ini kita akan bahas tentang web server dan DNS. Ya, web server dan DNS server. Yang pertama kita bahas web server. Apa itu web server? Web server adalah perangkat lunak, biasanya software, yaitu fungsinya sebagai menerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian diberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web. Kadang umumnya pada dokumen HTML. Namun web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun bagian dari perangkat lunak software. Jadi beberapa web server yang sering dipakai yaitu SQL, kemudian ada PHP, itu, kemudian ada Laragon yang baru itu, yang sedang booming, Laragon. Kemudian kali ini kita akan mendemonstrasikan simulasi web server. Tujuannya apa? Yaitu yang pertama, kita pahami fungsi web server dan cara kerjanya juga, kemudian mengenal HTML atau Hypertext Markup Language, kemudian mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer ini. Jadi kita coba simulasikan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita bahas bagaimana web server itu bekerja, yaitu web server bekerja seperti penjelasan yang awal tadi. Saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server, kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum proses HTTP request, server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Jadi seperti itu. Jadi ini sudah kita buat sesuai dengan yang ada pada panduan yang diberikan oleh dosen pengampu. Langsung saja kita simulasikan setelah ini. Biasanya web server itu banyak digunakan untuk pembuatan website atau web development. Jadi kita perlukan web server untuk uji coba sebelum kita masukkan ke hosting. Kadang yang banyak itu menggunakan Apache, kemudian IIS dan lain-lain. Ada GWS juga. Baik. Yang pertama mari kita coba, setelah kita buat skema jaringan seperti ini, seperti yang ada pada contoh. Lalu kita pastikan jaringan ini sudah berfungsi baik, terutama PC1 ini, terutama PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Jadi ini yang penting. Ini catatan yang akan kita gunakan setelah kita sambungkan. Yang pertama yaitu kita nyalakan HTTP service di komputer web server. Jadi ini komputernya, jadi kita buka di komputer web server, kemudian kita ke service,
kemudian HTTP. Ini jadi di edit ini kita bisa masukkan apa yang akan kita tampilkan di sini. Kita di sini menggunakan bahasa HTML, jadi markup language yang pada umumnya yang digunakan. Jadi sebenarnya ini bisa diubah banyak. Sini ada ini headline, selamat datang di officialwebjargom.com. Kemudian ini ada subjudul, kemudian ini lanjutnya. Kemudian setelah kita isi, kemudian kita ke PC1 dan laptop, itu kita buka aplikasi web browser, kita desktop, jadi web browser. Sebentar kita tunggu. Jadi ini web browser. Kemudian kita jalankan URL ini. Ini URL yang sudah kita setting di web server tadi, di komputer web server. Jadi kita ketikkan di situ http kemudian kita go. Nah, ketika dijalankan maka akan keluar seperti ini sesuai URL yang kita daftarkan tadi. Jadi ini yang kita masukkan di indeks menggunakan bahasa HTML tadi, keluar seperti ini, headline dan banyak. Ini bisa diatur. Kemudian pada laptop juga kita coba hal yang sama. URL http kemudian ini keluar hasilnya sama seperti tadi. Mungkin seperti itu yang materi tentang web server. Kemudian kita lanjut ke DNS. Jadi apa itu DNS? Tadi kan web server, ini kita buat komputer web. Kemudian ini ada server DNS. Jadi apa itu DNS? DNS itu adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Jadi DNS itu adalah singkatan dari Domain Name Server, jadi yang menghubungkan URL dengan IP. Singkatnya seperti itu. Jadi normalnya itu untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address kan, sebuah website, IP address seperti yang ini adalah IP address. Karena IP address itu sangat panjang atau susah karena angka itu, jadi itu akan merepotkan pengguna, jadi kurang
efektif dan efisien, sehingga ini Anda perlu daftar IP tiap website, jadi seperti itu kan. Jadi kita membutuhkan DNS. Jadi DNS itu untuk memperingkas pekerjaan ini. Jadi DNS itu membuat domain name atau membuat nama pengganti dari IP address. Jadi misalkan kita katakanlah IP address Google yaitu 172.217.0.142. Tidak mungkin kan tiap orang mengetikkan IP address itu yang cukup panjang ketika ingin membuka Google. Jadi dengan diciptakannya DNS ini, jadi kita bisa mengkompres IP address yang panjang tadi menjadi bentuk alfabet. Jadi bisa dimasukkan di situ google.com, ya seperti itu DNS. Jadi untuk fungsi DNS seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu mengubah IP address menjadi domain name atau nama domain yang bisa alfabet. Kemudian bagian-bagian DNS itu ada IP address. Jadi cara kerja DNS itu mencocokkan komponen URL dengan komponen IP address. Jadi setiap URL dan IP address memiliki bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lain. Jika sulit membayangkan teknisnya, anggap saja ini seperti kegiatan mencari buku di perpus. Ketika Anda mencari buku perpus, biasanya kan ada kode buku untuk setiap buku. Jadi kode buku itu dinamai Dewey Decimal System atau DDS kalau di jaringan. Dewey Decimal System yaitu terdiri dari kode topik buku, kode nama belakang penulis, kode tahun, seperti itu sebagai analoginya. Jadi prinsipnya sama DNS dengan DDS tadi. Perbedaan yang paling kentara yaitu kode perpustakaan. Itu adalah dari depan. Kalau kode DNS diurutkan dari belakang. Jadi DDS dan DNS itu mirip, cuman berbeda. Seperti website Wikipedia, kalau dalam Inggris, dalam versi Inggris en.wikipedia.org seperti itu. Jadi itu diurutkan dari belakang. Jadi ada root level domain, kemudian ada top level domain, seperti itu. Kemudian ada DNS juga berbeda-beda di setiap negara ya. Kebijakan penggunaan DNS juga berbeda-beda. Dan kita langsung saja ke percobaan. Percobaan ini kita akan simulasikan file server dan web server. Jadi kita sudah membuat skema ini tadi. Jadi skema ini memang sengaja dibuat untuk dua tugas. Yang pertama web server tadi, kemudian dan DNS server. Dan karena ini sudah tersambung dengan DNS server, sudah saya sambungkan ini server DNS-nya dan FTP-nya, web server juga. Kemudian kita aktifkan service DNS dan PC DNS server di sini. Kita ke service DNS. Jadi untuk menjalankan service DNS itu, jadi kita
penambahan record DNS. Jadi ini sudah saya record. Caranya dengan ini kita memberikan nama di sini, kemudian addressnya, kemudian itu address ini adalah ini IP, kemudian nama adalah ini ya, apa DNS yang akan kita buat. Jadi kita buat record. Karena saya sudah menambahkan di sini seperti ini ya, sudah. Kemudian pada PC 1 dan laptop kita buka terminal. Bukan. Kita ke command prompt. Ya, command prompt kita jalankan ns lookup. Kita tuliskan ns lookup spasi jarcom.com seperti ini, dan kita enter. Kita tunggu. Jadi setelah kita enter ns lookup, pasti akan keluar seperti ini, server address, kemudian ns request. Itu sudah. Jadi ini akan keluar seperti ini. Karena ini tadi saya menjadinya 2 kali menjadi DNS request timeout, selebihnya sudah benar. Kemudian kita coba ns lookup www.jar, karena tadi sudah kita buat yang jarcom.com juga. Ini keluarnya kurang lebih sama ya. Ini adalah alias jarcom.com, jadi ini sama www.jarcom.com dengan jarcom.com. Kemudian di laptop 1 juga hal yang sama dilakukan, cuman kita persingkat saja. Kemudian kita coba di laptop 1. Sebenarnya ini PC 1 dan laptop 1 sama ya. Coba di laptop 1 kita coba di web browser, kemudian dari tab desktop nanti kita akan jalankan URL-nya. Di URL kita coba ketikkan http://jarcom.com, karena tadi sudah kita daftarkan jarcom.com. Kemudian kita coba, kalau ini berhasil maka keluarnya sama seperti di web server tadi yang kita buat ya. Ya, seperti ini. Sama. Jadi kurang lebih ini sudah work. Kemudian pada laptop 1 atau PC 1 sama saja, kita jalankan ns lookup juga. Di command prompt kita coba ns
lookup ftp.jarcom.com seperti ini ya. Nah, jadi keluarnya kan seperti ini. Nah, ini hasilnya ftp.jarcom.com. Kemudian kita buat koneksi dari FTP server dari PC 1 dan laptop dengan perintah seperti ini. Sebentar ya, kita buat FTP kasih FTP ini untuk membuat koneksi dari FTP server dengan PC 1 karena ini laptop, berarti ini membuat koneksi dengan laptop. String connection to ini. Username kita coba dengan seperti ini. Oke, ini password, kemudian kita berikan password 230. Oh, ini belum kepencet ya tadi. Kita coba lagi. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti akan login. Ini tadi passwordnya ke skip, jadi ini error. Jadi message akun untuk login. Jadi kita coba lagi kalau begitu FTP coba. Ini tidak bisa diketik ya. Enter saja, jadi ini tidak bisa login. Jadi harusnya bisa. Jadi seperti itu, ini kurang lebih sudah berhasil dapat koneksi. Terima kasih untuk video kali ini. Jadi video kali ini adalah tentang web server dan DNS. Jadi untuk mempersingkat yaitu mohon maaf, bukan iya benar, web server dan DNS. Jadi web server itu adalah software untuk menjalankan sebuah develop website. Jadi untuk kita coba di web asli, jadi kita membutuhkan web server untuk simulator. Jadi seperti itu. Kemudian DNS itu untuk mengubah IP address yang dimiliki oleh web diubah menjadi domain name. Jadi menjadi domain nama, menjadi lebih mudah untuk diingat. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.